Halo persahabat yang budiman. Oke, kali ini kita akan update kembali. Saya sengaja nih pakai gambar share di screen aja ya. Ini pakai kamera komputer ya, dipakai kita Logitech ya. Supaya apa ya, pembuatan videonya lebih mudah ya. Dan kita akan update di mana ini terkait izin operasional pendidikan non formal ya. Nah, ini untuk lembaga kursus dan pelatihan. Dan ini update di 2025 ya, tahun 2025. Dan ini untuk di Kabupaten Indramayu. Ya, untuk Indramayu. Jadi kan saya sudah katakan di awal kalau misalkan persyaratan itu setiap kota itu berbeda gitu ya. Jadi untuk poin pertama adalah surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku. Itu surat permohonan. Surat permohonan untuk pengajuan proposal. Oke, bermaterai itu satu ya. Kedua, identitas pemohon atau petanggung jawab gitu ya, sebagai WNI harus KTP, punya kakak. Nah, terus di sini poin 3, jika dikuasakan dipakai surat kuasa. Pakai surat kuasa. Terus yang keempat, jika badan hukum ya, jika badan hukum yayasan seperti akta pendirian, perubahan kantor ya. Ya kalau yayasan intinya harus ada SK Kemenkumham, harus ada apa tuh namanya, ada NPWP gitu ya. Selainnya itu tergantung dari kebijakan di sana. Apakah nanti yang penting ada SK Kemenkumham, bisa jadi siapa juga diterima atau dari perkumpulan juga diterima gitu. Tapi yang di sini disarankan adalah yayasan paling utamanya ya. Nah, terus ini poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah memiliki struktur organisasi. Jadi teman-teman kalau mau buat ya LKP, ya susun dulu gitu ya ininya, apa tuh namanya, organisasinya, siapa ketuanya, siapa operatornya, siapa gitu kan. Nah, eh, saya sebetulnya sudah menyediakan ada template-nya. Jadi template-nya itu tinggal edit aja. Dan teman-teman bisa langsung ke toko online saya yeskas.co.id, teman-teman bisa lihat di situ ada template untuk ini ya, untuk proposal. Bisa diklik aja di situ. Nah, terus penanggung jawab memiliki minimal pendidikan SLTA. Sebagai penanggung jawab itu siapa sih? Ya penanggung jawab itu ya, ya nanti sebagai ketua gitu ya, sebagai ketua, sebagai direktur dari LKP-nya. Terus 9, tenaga pendidik memiliki pendidikan sesuai dengan materi program yang diajarkan dengan pendidikan minimal D3 sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ini sebagai tendik atau tenaga pendidik atau instruktur. Nah, minimal itu D3 gitu ya, di sini diarahkannya ya. Gitu. Jadi siap-siap untuk yang jadi instruktur LKP ya, tingkatkan lagi kompetensinya, apalagi teman-teman punya sertifikasi BNSP. Nah, kami juga saat ini ya sudah resmi menjadi TUK BNSP. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat BNSP ya, mulai dari level 3, level 4 sampai level 6, kita sudah bisa mengadakannya. Kita sebagai TUK itu adalah penyelenggara yang dari LSP juga dari BNSP, kita resmi ya, kita mengikut dari LSP Mapelkindo itu yang ada di Kota Karawang, dan home base-nya kita ada di Kota Subang. Dan kita juga alhamdulillah bisa melakukan online, Nah, teman-teman, ini salah satu bekal untuk para instruktur bisa mengajar lebih kuat lagi, lebih bagus lagi untuk nanti kalau misalkan
ngajar di instansi atau ngajar kemana gitu ya, teman-teman punya sertifikat BNSP dengan sertifikat ada logo burung Garuda gitu ya. Nah, terus memiliki ruang kelas, sarana prasarana sesuai dengan jenis dan program. Terus memiliki peserta didik sekurang-kurangnya minimal kurang-kurangnya itu 6 orang gitu ya. Nah, terus memiliki program kerja tahunan. Nah, minimal 1 tahun gitu. Jadi harus punya program kerja. Nih kita mau pelatihan apa nih programnya? Periode 6 bulan dan setahun itu apa nih programnya gitu ya. Misalkan salah satu contohnya kalau saya kan di empiris ya, pelatihan hipnosis, terus pelatihan public speaking, ada komputer, terus sama terapi-terapi terapan ya seperti ada bekam, ada juga pijat refleksi. Nah, itu diprogramkan. Begitu ada harganya berapa gitu kan, bisa dihabiskan berapa lama waktunya gitu. Misalkan pelatihannya ada yang reguler 3 bulan atau berapa ya, itu dibuatkan proposalnya. Terus memiliki kurikulum sesuai dengan program. Nah, kurikulumnya ini ngambil dari mana nih kurikulumnya? Apakah dari SKK, SKKNI gitu ya, atau khusus gitu ya. Nah, kalau kami sih, kalau kita kan sudah disediakan ada SKKNI-nya. Itu waktu saya dapatkan waktu itu apa tuh namanya meeting ya, meeting atau kayak rapat waktu itu di Kota Subang, dan kita dikasih kurikulumnya itu banyak banget gitu ya. Sekitar 40 atau 60 kurikulum ada ya, ada bahasa Inggris, ada berbagai macam. Nah, ini kurikulum itu bisa dilampirkan. Jadi yang merujuk itu ke kurikulum mana nih atasnya gitu kan. Kalau tidak ada kurikulum itu kan, nah ini ngaitnya itu kemana, KBLI-nya, SKK ininya gitu kan. Nah, itu. Terus memiliki daerah, lokasi, dan ruang kerja. Nah, kita tuh kalau misalkan kita ini ya, harus punya denah lokasi. Dibuat dulu denah lokasinya, K3-nya gitu kan. Terus ruang belajarnya di mana, nah itu dibuat. Terus selanjutnya, bukti kepemilikan tanah. Nah, ini pemilikan tanah ini seperti apa? Apakah sertifikat kah? Apakah AJB kah? Gitu kan. Itu. Jika milik pribadi, sertifikat atau akta waris, akta hibah, akta jual beli. Nah, jika bukan atas nama pemohon, lampirkan data pendukung. Nah, seperti surat pembelian atau hal-hal yang lainnya ya, atau sewa mungkin. Jika tanahnya atau bangunan disewa, perjanjian sewanya tanah atau bangunan yang bangunan pinjam pakai. Nah, ini juga kalau pinjam pakai saran saya sih minimal 2 tahun atau 3 tahun ya. Nah, surat perjanjian pinjam pakai ini di atas kertas bermatai. Ini kalau yang sewa ya. Berlaku pemilik tanah atau bangunan menyatakan tidak keberatan ya, tidak keberatan atas aktivitas yang digunakan gitu ya. Terus ada pas foto pimpinan 4x6. Terus persyaratan teknis dokumen perencanaan pengembangan satuan PNF gitu ya, dengan mengacu standar nasional pendidikan. Nah, jadi selain di sini nanti teman-teman juga ada bikin ada NIB gitu kan. Nah, itu juga sudah lampirkan semuanya, surat domisili, tempat ini ya, tempat LKP-nya berdiri. Nah, itu ya. Nah, ini diajukan aja, tapi ya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan di kota kota lain mungkin saja ini berbeda gitu ya. Dan teman-teman kalau misalkan ya apa tuh namanya kesulitan ingin dibantu proposal-proposalnya gitu ya. Karena memang saya sering bikin proposal membantu, sudah ada beberapa LKP yang sudah terbit dan sekarang sudah profit gitu. Nah, itu kita bisa bantu ya. Kalau misalkan online juga, walaupun misalkan yang dari mana, waktu itu kan dari Bogor udah jadi, terus ada beberapa juga yang dari Jawa udah jadi. Kita kasih tahu, kita terus
Kan kalau bikin proposal sendiri itu harus ngedit lama juga ya. Nah, kita juga udah sediakan template-nya ada gitu ya. Teman-teman tinggal tinggal edit-edit langsung start, langsung bisa didaftarkan. Oke, semoga bermanfaat dan teman-teman silakan di subscribe ya.